Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya tentunya di channel Uli Tutorial ya. Hari ini kita akan mencoba untuk membuat spool pesanan lagi teman-teman ya. Ini spool 3 in. 3 in diameter 75,8 ya. Nah, 75,8 dan akan kita buat cara pembuatannya ya, tutorialnya teman-teman. Nah, ini kita gunakan di sini kita gunakan beda ya. Ini kita gunakan fiber til ya untuk kokernya. Ini sudah kita gunting ya untuk ketinggian spool dan lebarnya. Nah, ini untuk fiber til akan kita coba ukur dulu nanti ya. Nah, kita ukur dulu. Ini untuk tinggi spoolnya nanti 55 mili ya, atau 5,5 cm teman-teman. Nah, untuk tinggi spoolnya ya. Dan untuk malnya ya, ini saya gunakan mal 75,5 mm ya. Nah, ini bisa kita jadikan 75,8. Kita mainkan saja di ini ya, pengganjalnya atau mikanya ini. Nah, ini saya pakai yang agak tebal. Nah, kalau yang ini agak tipis ya. Nah, kalau yang putih ini saya pakai untuk 75,8 ya, karena memang agak tebal dikit ya dari yang ini. Oke. Nah, jika sudah seperti ini sudah saya ganjel juga, ada 6 ganjelan di sini. Nah, ini walaupun kita ganjel itu diameternya kurang lebih sekitar 75,8 ya. Nah, 75,8. Nah, seperti ini. Perhatikan 75,83 ya, atau 75,8 beserta pengganjelnya teman-teman. Ya. Nah, ini harus kita ganjel ya, karena mungkin ada pertanyaan, Bang, kenapa harus diganjel, Bang? Padahal udah pas itu diameternya ya. Nah, kalau nggak diganjel teman-teman, itu saat kita melepas spoolnya nanti itu sangat-sangat susah ya. Sangat susah dan ribet. Syukur-syukur kalau bisa kita lepas spoolnya dari malnya. Nah, kalau enggak ya otomatis udah nggak kepake lagi teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita ganjel dan kita paskan seperti ini sebenarnya kokernya ini saya gunakan untuk 75,5 ya. Nah, ini juga antara ujung kokernya itu agak lebar ya, nggak apa-apa ya. Mungkin sekitar 2 mili lah nanti. Untuk lem kita gunakan lem hitam ya, atau lem madu ya, khusus untuk spool. Dan untuk alat gulungnya ini kita siapkan dulu. Di sini akan tertera berapa lilitan nanti ya. Kita setting. Nah, saat kita putar angkanya akan naik dan seterusnya sampai kita berhenti menggulung, teman-teman. Jadi kita tahu berapa lilitan nanti yang kita gulung ini. Oke, lanjut. Untuk kawat di sini saya gunakan 0,30 ya. Nah, saya gunakan 0,30 untuk 8 ohm. Nah, untuk 8 ohm. Jadi mungkin teman-teman pernah nonton ya, nonton video channel lain menggunakan kawat itu sekitar kawat 0,40 atau 0,35 dengan lebar lilitan cuman 2 cm. Nah, itu artinya nggak nyampe 8 ohm ya. Cuman sekitar 7 ohm ke bawah, 6 ohm ya, teman-teman. Nah, jadi akan saya paskan di sini 8 ohm. Oke, kita siapkan dulu penguncinya ya, di sini lakban. Langsung saja kita gulung kawatnya teman-teman. Nah, ini saya gunakan kembali, saya sebutkan ini saya gunakan 0,30 ya kawatnya. Kawat murni tembaga Hellenic ya teman-teman. Saya tidak pernah memakai tembaga aluminium ya. Jadi mungkin ada yang ragu, Bang, itu kawat tembaga aluminium ya. Nah, jadi teman-teman bisa buktikan sendiri bahwa saya menggunakan kawat 0,30 diameter iya 0,30 ya. Menggunakan kawat tembaga murni Hellenic Jerman ya. Di kawat ini berkualitas teman-teman. Nah, ini setelah saya lilit di sini, ini lilitannya sekitar 21 mili ya. Nah, ini nggak apa-apa, itu lebih bagus daripada kurang teman-teman. Nah, ini tinggal kita pasang. Nah, di sini celahnya antara sekitar 2 mili, nggak apa-apa ya. Masih aman. Nah, ini akan saya
perkuat lagi, saya akan amplas sedikit ya, saya akan haluskan. Nah, ini untuk bagian luar kita amplas. Dan setelah kita amplas seperti ini, bagian luar dan dalamnya ini seperduanya saja teman-teman, akan langsung kita beri lem ya. Nah, ini lemnya sangat mengental, jadi agak susah ngeluarinnya ya. Oke, setelah keluar seperti ini, tinggal akan kita ratakan untuk lemnya. Nah, ini untuk bagian dalam kita beri lem terdahulu ya. Untuk bagian luar kokernya nanti kita beri ya saat kita pasang nanti. Oke. Nah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat selalu ya, dan juga bisa meniru apa yang saya bagikan di video ini. Teman-teman bisa membuat spool sendiri di rumah ya, tanpa harus membeli ya. Tapi kalau memang kesulitan dan ingin membeli spool buatan saya, silakan kunjungi toko orange saya teman-teman di Shopee. Nama toko Uli Tutorial YT ya. Nah, untuk link nggak bisa dibagikan di sini teman-teman. Atau teman-teman bisa minta nomor WA saya, nanti saya akan langsung komen ya, berikan. Oke. Setelah seperti ini, setelah rata untuk bagian pengeleman di bagian koker bagian dalamnya, tinggal akan kita pasang ya. Oke, kita pasang seperti ini. Kita luruskan. Nah, ini bisa kita luruskan teman-teman ya. Oke, kita kunci menggunakan lakban kertas. Lalu kita kunci di sini. Nah, ini ujung kawatnya kita keluarkan dari celah antara koker ya, atau antara fibernya ini ya. Oke, setelah seperti ini tinggal akan kita beri lem di bagian atasnya lagi teman-teman, atau di bagian luar ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau apa ya, jika teman-teman ingin membeli stok spool dari saya, teman-teman juga bisa custom spool ya, diameternya juga bisa ya. Ini sudah banyak yang custom teman-teman. Teman-teman bisa kunjungi toko saya di Shopee, nama toko Uli Tutorial, atau teman-teman bisa minta nomor WA saya, nanti saya bantu arahkan ke toko ya. Atau teman-teman bisa request lewat WA juga ya. Oke, setelah seperti ini, tinggal kita luruskan dan kita lilit ya. Ini sudah rata untuk pengelemannya, tinggal kita lilit seperti ini. Kita luruskan. Oke. Lalu kita lilit sampai lilitan ini sejajar dengan lilitan yang bawahnya teman-teman, atau di bagian dalamnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Nah, ini sudah sejajar untuk lilitannya di bagian bawahnya. Tinggal kita kunci dan kita potong kawatnya ya. Nah, kita potong seperti ini. Nanti kita akan gunakan adaptor ya, sekitar 14 volt untuk mengeringkan lemnya. Ini tinggal kita rekatkan yang agak renggang ya, kita rapikan lagi jika ada yang dirasa agak renggang. Dan untuk total lilitannya ini sekitar di sini tertera 163 teman-teman untuk lilitannya ya. Nah, nanti kita kurangi lagi saat kita rapikan spoolnya ya, karena lebar lilitannya tadi 21 ya. Ini untuk bagian atas nanti akan saya beri juga lemnya. Oke, nah untuk bagian atas ini, untuk bagian luar sudah saya beri lem ya, saya ratakan. Dan untuk adaptornya saya gunakan trapo 1 ampere ya, atau 3 ampere juga bisa. Nah, ini sudah saya rakit untuk menjadikan jadi DC ya. Ini sebenarnya untuk cas aki teman-teman ya. Nah, ini 14 volt. Coba kita cek ya. DC. Nah, 14 volt DC ya. Oke. Nah, 14 volt DC ini kita akan coba buat untuk memanaskan spool ini ya. Nah, ini kita kupas dulu ujung kawat-kawatnya ya. Nah, kenapa kita gunakan adaptor seperti ini ya? Karena kalau kita open itu otomatis mal spoolnya ini, yang pipa ini itu akan meleleh teman-teman ya, karena ini terbuat dari pipa bukan besi atau aluminium ya.
Nah, jadi kita gunakan seperti ini saja. Kita kali teman-teman. Oke, ini udah mulai anget ya, udah mulai anget-anget dikit. Nah, ini tinggal menunggu beberapa menit saja ya, mungkin sekitar 10 atau 5 menit. Lemnya udah kering, lalu akan kita rapikan nanti. Ya oke, kita persingkat dulu. Oke, dan setelah beberapa menit, ini saya rasa lemnya udah kering, tinggal kita lepas adaptornya dan akan kita ratakan atau kita rapikan ya. Ini kita lepas penguncinya. Oke, dan akan kita lepas semua ya. Oke, kita tarik. Nah, ini keuntungan mengganjal teman-teman. Nah, ini sangat mudah kita lepas ya. Oke, mantap. Untuk bagian dalam lilitannya ya, ini sangat rapi sekali. Nanti kita akan beri lem juga di bagian dalam ya. Untuk bagian luar ini sudah saya beri lem tadi teman-teman. Saya persingkat ya. Nah, oke, lebar lilitan di sini sekitar 21 lebar lilitannya ya. 21 mm. Tinggal kita kurangi 1 lilitan atau 2 ya. Kita coba cek 20,6. Nah, ini lumayan pas lah ya teman-teman. Nah, nggak apa-apa, 20,6 itu nggak apa-apa. Oke, ini untuk bagian dalam kita kurangi juga 1 lilitan dan akan kita keluarkan dari celahnya di sini. Lalu akan kita kunci menggunakan lakban kertas ya. Nah, ini kita potong dulu karena terlalu panjang. Oke, setelah seperti ini teman-teman, tinggal akan saya masukkan di sini di malnya ya. Nah, lalu akan kita rapikan. Nah, ini cara saya seperti ini teman-teman. Nah, walaupun tanpa dimasukkan ke malnya ini, itu juga bisa kita rapikan ya. Tapi menurut saya agak sulit ya. Lebih rapi seperti ini ya. Tapi beda orang, beda cara teman-teman ya. Jadi terserah teman-teman. Nah, untuk baju sepulnya ini sudah saya gunting ya. Saya menggunakan lakban air, teman-teman. Jadi saat kita olesi air, ada lem di bagian dalam lakbannya, itu akan mencair ya. Nah, tapi di sini saya akan tambahkan lem spool kembali ya. Nah, caranya kita tambahkan lem spool di kokernya, lalu akan kita rekatkan untuk lakban airnya. Itu akan lebih kuat ya, teman-teman. Nah, jadi sudah saya coba sebelumnya. Kalau nggak dilem seperti ini, langsung dipasang lakban air, itu kurang kuat teman-teman. Ya, kurang kuat. Itu lakbannya bisa kita lepas ya. Kalau seperti ini itu sangat kuat ya. Oke, kita ratakan. Gak terlalu rata juga nggak apa-apa kalau di bagian ini. Tapi kalau rata itu lebih bagus lagi ya. Oke, seperti ini ya. Nah, oke, lanjut ini tinggal kita olesi air ya teman-teman menggunakan kain yang sudah saya basahi. Nah, tinggal kita pasang, kita luruskan ya. Oke, kita rapikan serapi mungkin. Nah, ini kita lepas dan kita tarik untuk lilitan bagian luar, kita rapikan di sini. Nah, untuk bagian plusnya ya, kalau cara gulung saya ini bagian plusnya di bagian kiri ya, atau lilitan di bagian dalam. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini agak kurang ya kayaknya di sini untuk bagian airnya tadi ya. Kita ratakan lagi. Nah, ini cepat sekali keringnya. Oke, kita ratakan lagi airnya. Oke, mantap teman-teman. Ini sudah hampir jadi ya. Nanti kita ukur juga diameternya, tinggal kita potong ujung kawatnya karena terlalu panjang ya. Nah, kita rapikan serapi mungkin agar hasilnya juga bagus teman-teman. Tinggal kita lepas dari alat gulungnya dan akan kita ukur nilai OHM dan diameternya nanti. Oke, mantap ya. Mantap sekali teman-teman hasilnya ya. Kita buat spool dari barang bekas ya. Ini alat gulung saya dari barang bekas juga dan hasilnya memuaskan. Untuk bagian dalam sangat rapi.
Nanti akan coba saya beri lem juga di bagian dalam untuk memperkuat lagi. Nah, untuk lebar diameter lilitannya di sini 75,8 ya. Pas seperti tadi 75,83. Mantap. Ini spoolnya sudah siap, teman-teman. Ini nanti akan saya beri lem ya. Akan saya ratakan lem. Nah, teman-teman juga bisa nanti ya. Oke, ini sudah siap kita jual, dan untuk nilai OHM-nya ini kita coba ukur dulu, kita kupas ujungnya sedikit ya. Kita kupas. Nah, lalu kita ukur ya, teman-teman. Oke, kita ukur dulu. Mantap. Nah, ini 8 ohm kurang lebih, teman-teman ya. Mantap, spoolnya sudah siap dijual. Jangan lupa klik tombol subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.